Halo, selamat pagi teman-teman sahabat petani. Nama saya Nyoman Sudiarsa dari Bali ya. Eh, Kali ini saya akan mencoba untuk mengasih tutorial kepada teman-teman atau penjelasan gimana cara menanam bunga pacah atau bunga pacar ya disebut dalam bahasa Indonesia mungkin. Nah, sebelum kita lanjut, mohon untuk di subscribe ya, subscribe channel saya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Bali bunga pacah itu sangat diperlukan untuk upacara adat. Misalnya di Bali banyak upacara adat seperti Purnama, Kajangkriyon, eh, Galungan, Kuningan, dan banyak lagi upacara-upacara yang lain. Nah, itu sangat dibutuhkan bunga pacah untuk upacara, untuk diaturkan atau dipersembahkan pada saat odalan. Dan juga banyak yang membeli bunga pacah dipakai untuk canang dan dijual kembali di pasar. Gitu. Makanya kadang kalau udah ada upacara itu bunganya harganya bisa melambung tinggi, misalnya bisa 50.000, 80.000. Nah, kalau musim bunga banyak banjir itu bisa harganya bisa murah, mungkin 2.000 atau mungkin nggak ada yang beli ya. Nah, itu resiko kita sebagai petani, tapi tetap kita harus berusaha menanam bunga setiap hari. Kalau bisa kita nanamnya tiap hari, maksudnya kita punya bunga setiap hari, jadi kita harus nanamnya bertahap. Misalnya kita sekarang nanam ini 4 are. Nah, itu kalau udah berumur 15 hari atau 20 hari itu kita harus mulai lagi nanam 2 are lagi atau 3-4 are lagi. Nah, jadi mereka berkesinambungan. Nah, kalau yang ini berbunga, yang satunya masih tumbuh. Nah, kalau bunga ini habis, nah yang satunya akan berbunga lagi gitu. Jadi kita semua kena, musim pas mahal kena, kalau kita pas murah juga kita kena. Nah, itu jangan kita nanam sekali banyak gitu. Nah, nanti kalau murah nggak laku, nah itu kita yang rugi. Kalau kita nanamnya bertahap, nah kita tiap hari dapat penghasilan begitu. Nah, ini teman-teman tanaman pacah yang sudah saya semai di sini untuk nanti bisa ditanam di tempat yang lebih luas. Ini umurnya sekitar seminggu. Ini udah seminggu, daun-daunnya udah mulai keluar. Nanti kita tunggu sekitar 4 hari lagi udah bisa ditanam. Itu teman-teman. Nah, ini teman-teman, sekarang saya akan menunjukkan gimana cara menanam bunga pacah atau bunga pacar ya. Itu sebagian sudah saya tanam kemarin dan sekarang juga saya lanjutkan untuk nanamnya. Nah, nih kita harus siapkan dulu lahannya ya guys. Lahannya disiapkan, terus diisi air biar mudah kita nanamnya, biar tanaman yang kecil nggak cepat layu gitu. Jadi saya akan tunjukkan gimana cara nanamnya. Nah, ini yang kemarin saya tunjukkan, yang udah saya semai, ini udah umurnya udah sekitar 1,5 minggu ya, 1,5 minggu. Ini daun-daunnya udah pada keluar cuma 4 daun. Nah, ini caranya, kita sebelum kita tanam di lahan yang lebih luas, ini kita cabut ini akarnya harus harus masih utuh ya, ini cabut. Tapi sebelumnya kita kasih air dulu, kita kasih air biar pas nyabutnya itu enggak putus akarnya. Nih, cabut, kita taruh di wadah nih, cari lagi. Kalau bisa usahakan cari yang bagus, yang ini
yang apa, yang enggak layu, yang kencang ini batangnya. Ini segini cukup dulu, cukup segini. Sekarang kita akan tanam. Ini karena saya sendiri ya, videonya jadi saya pakai satu tangan untuk pegang HP. Nah ini itu yang harus belajar dengan yang itu. Ini kita buka dikit tanahnya yang udah lembek, taruh, terus kita ini tanam. Nah kirinya ini juga ikutin yang itu, ikutin biar sejajar. Ini kita 3 aja cukup, 3 batang udah cukup untuk nanamnya biar nggak terlalu banyak nanti. Biar kayak gitu tuh. Nah, tadi ambil lagi, kita tanam lagi. Nih. Nah, tuh banyak. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Ini untuk jarak tanamnya dengan tanaman satu dengan yang lain itu kira-kira 40 cm, 40 cm ke tengah ini dan 40 cm ke samping. Nah itu biar nggak terlalu sempit nanti. Nah dia akan tumbuh cabang-cabang itu nanti biar bunganya bagus. Nih udah kita tanam. Oh ya, perlu juga diingat untuk menanamnya itu diusahakan sore hari ya, sore hari. Karena kenapa? Kalau kita menanamnya pagi hari itu nanti karena kita baru tanam terus matahari terik, nah dia akan layu. Nanti akhirnya sebelum dia dapat tumbuh akarnya, dapat hidup, dia akan mati karena layu terkena sinar matahari. Nah kalau kita tanam sore hari itu rentan waktu di malam hari itu dia bisa tumbuh apa, bisa istilahnya ada waktu untuk menumbuhkan akarnya, karena malam hari kan sejuk. Nah jadi dia ada kesempatan untuk ini, untuk tidak layu, untuk bisa akarnya bisa sehat. Nah itu nanti besok paginya nggak apa-apa kena matahari apa dia udah, karena akarnya saat di malam hari itu dia udah tumbuh itu satu hari karena kita isi air juga. Itu proses penanaman sudah selesai. Nah ini kita tinggal nunggu tanamannya segar. Di sekitar 5 hari atau 1 minggu lagi kita akan lakukan pemupukan yang pertama. Nah ini kenapa kita bikin bedengannya nggak terlalu dalam, ini saluran airnya, karena nanti kalau pas setelah pemupukan pertama itu akan keluar banyak rumput-rumput atau gulma. Nah itu nanti di sana kita akan naikin ininya, tanahnya, dan bikin bedengan yang agak dalam. Nah tanah yang kita naikin itu, kita angkat itu, kita pakai untuk menimbun gulma yang akan tumbuh di batang-batang ini. Nanti banyak akan ada gulma tumbuh. Nah itu perlu diketahui, setelah pemupukan pertama itu kita harus tunggu sekitar 1 minggu. Tunggu dulu tanamannya hijau segar,
baru kita naikin tanahnya, bikin bedengan. Soalnya kalau kita begitu kita pupuk terus kita naikin tanahnya, nah nanti tanamannya bisa mati karena residu dari pupuk itu masih di dalam tanah, nanti masih tahap penguapan. Begitu kita pupuk itu masih tahap penguapan, itu tidak boleh kita timbun pakai tanah batang-batangnya atau sekitarannya, nanti bisa tanamannya bisa layu dan akan menyebabkan mati. Itu guys ya, inilah. Kita tunggu 1 minggu atau 5 hari. Nah ini tanaman yang udah berumur 15 hari. Nah ini bedengannya udah dalam, udah kita naikin. Nah hasilnya seperti ini nih, gulma udah kita tutup. Nah ini tadi udah saya lakukan pemupukan yang ketiga, pemupukan yang ketiga. Udah segini hasilnya, udah mulai ini cabang-cabang udah mulai tumbuh dan ini putik-putik bakal bunga. Nah ini ya, ini bakal untuk ini bunga. Sebentar lagi, sekitar 10 hari lagi kita akan panen bunga. Ini bunga warna pink. Nah ini yang pink. Nah sedangkan yang itu yang baru tanam itu warnanya bunga merah. Dikarenakan kita nggak memakai plastik, jadi kita gunakan tanah untuk menimbun gulma-gulma. Nanti bedengan ini kita naikin tanahnya, kita timbun gulma-gulmanya, juga untuk fungsinya juga untuk memperkuat akar daripada tanaman bunga ini. Nanti kalau kita nggak batangnya nggak timbun, dia akan jadi tinggi. Karena nanti kalau ada angin dia akan tumbang, mudah tumbang kalau kita tidak timbun batang-batangnya. Sama seperti nanam pohon pisang ya, jadinya akarnya jadinya tinggi. Nah itu perlu ditimbun pakai tanah yang dari bedengan ini. Itu kalau bisa, kita kalau pakai plastik juga bisa, cuman itu kalau kita nggak bisa nimbun batangnya. Cuman kalau kita pakai plastik, kita pakai plastik dulu selama ini pemupukan pertama dan pemupukan pertama, mungkin pemupukan kedua itu plastiknya kita angkat. Nah terus kita naikin tanahnya dan kita timbun ininya, batang-batangnya, biar tanamannya kuat gitu. Oke teman-teman, sekarang tanaman sudah berumur 5 hari. Sudah berumur 5 hari, mulai tumbuh dan sekarang kita akan melakukan pemupukan yang pertama. Yuk kita mulai. Nah untuk pemupukannya saya menggunakan pupuk mutiara biru. Nah ini yang lihat teman-teman, bagus untuk tanaman bunga. Ini namanya pupuk NPK mutiara biru. Nah, nanti akan saya campur dengan air dengan dosis yang ringan ya. Nah tanamannya masih kecil, jangan terlalu banyak ya. Nah untuk dosisnya pada pemupukan pertama, 1 ember besar ini, ember cat ukuran 25 kilo kalau nggak salah. Nah isi 2 liter, 20 liter, atau kita isi 1 gelas aqua.
pupuk NPK biru. Karena saya sudah punya takaran sendiri. Ini juga untuk ngocor. Untuk pemupukannya kita gunakan sistem kocor. Nah, ini kita isi penuh 1 gelas aqua, isi penuh. Penuh. Sekarang kita campur dengan air 20 liter. Ini saya pakai ember cat yang besar ukuran 20 liter. Aduk sampai rata. Nah, ini kita aduk sampai rata, sampai pupuknya benar-benar cair. Aduk terus. Ini ada bunga ya. Jadi saya pakai ini untuk metik bunga. Aduk terus. Kalau sudah sekacau cair, kita tambahkan lagi airnya biar penuh. Tambahkan lagi airnya, kita penuhin. Kita lakukan dengan sistem kocor, tujuannya untuk supaya ini pupuknya cepat diserap oleh tanaman. Nah, udah penuh. Nah, sekarang kita langsung lakukan pengocoran. Ini takarannya sama, 1 gelas aqua kita tuangkan, kita kocor di satu tanaman. Kita kocor langsung di bagian akarnya. Ini kita kocor bagian akarnya. Nanti kita tunggu sekitar 1 minggu. Tanaman ini akan mulai tumbuh dengan sangat hijau dan segar. Nah, ini perlu 5 hari harus sudah dikasih nutrisi biar nanti pertumbuhannya bagus. Pertumbuhan bunganya bagus, besar-besar, dan batangnya juga besar, cabang-cabangnya bisa banyak. Kita lanjutkan nanti. Oke, sahabat petani, sekarang saya akan melakukan penyemprotan terhadap tanaman bunga saya yang sudah berumur 5 hari yang saya pupuk kemarin, dan yang sudah berumur 20 hari. Nah, yang berumur 20 hari itu sekarang sudah bunganya sudah keluar. Nah, itu penyemprotannya itu kita harus lakukan minimal setiap minggu ya. Setiap minggu itu untuk mengantisipasi ulat, karena kalau sampai dimakan sama ulat itu ujung-ujungnya itu akan layu, terus bunganya nggak akan tumbuh dan ujungnya akan patah, busuk dan layu karena dimakan ulat dari dalam. Nah, itu kita harus melakukan penyemprotan minimal setiap minggu secara berkala gitu. Ini adalah salah satu tanaman bunga yang diserang sama ulat. Nah, ini ujungnya dia layu, ini lihat kan ya, ujungnya layu. Nah, kalau kita buka dalamnya, ini pasti ada ulat di dalamnya. Nih, pasti ada ulat dalamnya nih, karena dia udah layu, dimakan sama ulat dari dalam. Nih. Nah, seperti ini contohnya. Ini juga dia layu ujungnya, dan pastinya bunganya nggak akan tumbuh, nggak bisa berkembang karena dimakan ulat. Kita buka dalamnya, ujungnya.
Nah, ini bekas ulat. Nah, ujung dimakan. Ini bekas ulat. Nah, ini dia teman-teman. Ini ulatnya di dalam. Ini ulatnya kecil dia akan terus memakan ujung bunga paca. Nih kan terus dimakan. Kalau kita tidak semprot ini semua akan habis, bunganya nggak bakal bisa tumbuh. Nah, dimakan terus ujungnya layu, terus ya ujungnya akan patah dan busuk. Ini dia ulatnya. Ulat pemakan ujung bunga paca. Nah, untuk penyemprotannya kita usahakan lakukan di sore hari ya. Sore hari, kenapa di sore hari? Karena kumbang-kumbang pada saat sore hari dia akan hinggap di pohon, di tanaman paca, dan dia bertelur di sana. Nah, jadi kalau semuanya sudah hinggap di sore hari, kita langsung semprot, dia akan mati atau dia akan kabur. Nanti kita semprot ini, dan ini juga yang umurnya baru 5 hari ya, yang dari kemarin. Nanti kita semprot biar nggak diserang sama ulat. Untuk obat yang saya pakai untuk mengendalikan ulat, nah ini obat merek Kurakron. Ini bagus untuk mengendalikan ulat. Ada padi juga, sayuran juga bisa. Maaf, bukan ini ya, bukan promosi ya, memang ini obatnya yang sering saya gunakan dan hasilnya bagus untuk mengendalikan hama ulat. Oke, mari kita campur ini di dalam tangki ini. Untuk takarannya, satu tangki ini ukuran 16 liter, kita kasih 2 tutup. Nah, sekarang karena saya nyemprotnya sedikit, jadi saya kasih cuman 1 tutup aja, dan airnya nanti saya kasih setengah di tangki ini ya. Nah, sekarang kita akan mencampur obatnya di tangki ya. Taruh tutupnya sini keluar, taruh sini dulu. Nah, kita kasih 1 tutup. Nah, dan kita tuang di sini, taruhnya sana, disingkirin dulu. Nah, sekarang kita kasih air biar campur dia. Kita kasih sampai setengah. Nah, sudah cukup tuh, udah setengahnya. Nah, kita tutup kembali sisa obatnya. Oke, sekarang kita akan melakukan penyemprotan. Tutup dulu. Nah, ini tanaman bunga saya yang sudah berumur 20 hari ya, sudah 20 hari. Nah, ini udah mulai keluar bunga-bunganya nih. Warna pink, bunganya warna pink, ini juga udah mulai keluar, dan yang lain juga udah tumbuh tunas-tunasnya.
untuk bakal bunga. Warnanya pink. Nah, ini warna pink bunganya. Ini juga ini. Nah, bunganya bagus ya, besar dan gempuk bunganya. Nah, ini kan nanti kita akan semprot biar nggak diserang sama ulat. Ini ujung-ujungnya biar nanti bunganya bisa tumbuh dan banyak. Itu nih, warna pink ya. Oke, karena hari sudah mulai senja, sekarang kita akan melakukan penyemprotan. Yuk kita mulai penyemprotannya. Ini harus merata ya, harus semua kena. Data disemprot biar ulatnya enggak ini berkembang. Kita semprot biar rata, biar semua daun-daun kena. Sekarang kita akan melakukan penyemprotan pada tanaman bunga yang masih kecil. Nah, ini kita kasih volumenya dikit aja karena tanamannya masih kecil. Ini fungsinya biar tidak dimakan ulat, karena kalau dimakan ulat masih kecil gini otomatis dia akan langsung mati. Kita semprot sedikit dengan takaran sedikit juga biar nanti tumbuhnya bagus, tidak ada yang layu, tidak. Oke sahabat petani, itu tadi bagaimana cara membudidayakan tanaman bunga pacah. Nah, di video berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara menyemai biji pacah. Nah, dan juga bagaimana cara membuat bedengan dan menaikkan tanah bedengan untuk menimbun gulma-gulma yang sudah tumbuh pada tanaman pacah saya yang sudah berumur 10 hari, yang sudah kita lakukan pemupukan yang pertama. Nah, itu nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Oke, terima kasih semuanya atas dukungannya, supportnya, dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Ya.